Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur benar disampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan keluarga. Seiring langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah. Dengan kebaikan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka melengkapi tugas dari mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan non-bank, maka kami sebagai materi menyadarinya bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat dapat membangun dan kesempurnaan penyampaian materi. Oke, langsung saja saya Ansari sebagai materi pertama akan memaparkan hasil makalah kami tentang pasar uang, baik itu pengertian pasar uang, risiko pasar uang, tujuan, ciri-ciri dan instrumen pasar uang. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan risiko pengertian pasar uang. Menurut PB, penerima bantuan iuran nomor 18/11 PBI 2016 tentang pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan pinjam meminjam atau perdanaan berjangka pendek sampai 1 tahun dalam mata uang rupiah atau asing. Pencapaian stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. Menurut Panji Anugara dan Panji Pakarti, pasar uang adalah tempat penemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Jadi pasar uang adalah salah satu pasar yang terlebih dahulu beroperasi sebelum para pelaku transaksi keuangan berinteraksi di pasar valuta asing. Setiap orang yang memiliki rekening giro berarti ia sebagai peserta di pasar uang. Maka demikian, karena siapa yang diperdagangkan di pasar uang berarti uang itu atau warkat atau sekuritas keuangan yang disebut air money. Uang dan sekuritas keuangan maknanya tidak lebih dari uang kertas keuangan yang mewakili sejumlah nilai uang. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai penerbit uang seperti seseorang, perusahaan, institusi yang menerbitkan sekuritas keuangan menyatakan bahwa ia berutang kepada si pemegang uang tersebut. Uang yang ada kantong dompet kita misalnya, itu adalah bukti bahwa Bank Indonesia berutang kepada kita sebagai pemenang uang tersebut. Sedangkan utang pemerintah atau treasury bill yang sangat mudah diperjualbelikan di pasar uang sebelum tanggal uang jatuh waktunya adalah bukti utang pemerintah kepada pemenang. Tidak sulit untuk dijual kepada orang lain walaupun pemerintah tidak berkewajiban untuk membayar sebelum jatuh waktunya, kurang lebih 1 tahun. Namun sekuritas keuangan yang berjangka waktu sampai dengan 5 tahun aktif diperdagangkan di pasar uang, sedangkan keuangan yang berjangka waktu di atas 5 tahun umumnya diperdagangkan oleh para investor di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Amri selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan pemateri ke-1, yaitu Saudara Ansori. Saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, tujuan pasar uang, ciri-ciri pasar uang, manfaat pasar uang, dan fungsi pasar uang. Langsung saja pada penjelasan pada poin yang pertama, yaitu tentang tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang seperti halnya dengan pasar modal. Dalam pasar uang terdapat 2 pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang ada 2. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua, pihak yang menanamkan dana. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan sedang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Dan pihak yang membutuhkan dana ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar uang yang segera akan jatuh tempo. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas.
Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu untuk membayar biaya-biaya upah-upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Dan tujuan keempat yaitu sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Dan yang kedua yaitu pihak yang menanamkan dana. Pihak yang menanamkan dana ini merupakan pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Dan tujuan lain dari pihak yang menanamkan dana ini ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Dan yang kedua, membantu pihak yang mengalami sulitnya dalam keuangan. Dan yang ketiga, spekulasi. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang ini ada 3. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Dan yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Kemudian selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu manfaat pasar uang. Manfaat pasar uang ini ada 4. Yang pertama, bisa dipakai untuk membiayai sektor real. Dan yang kedua, bisa meningkatkan atau memperbanyak cara untuk mendapatkan pembelajaran jangka pendek dengan cara menerbitkan notes, komersial paper, dan instrumen jangka pendek yang sejenis. Ketiga, pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau keperluan kredit dalam perekonomian nasional. Dan yang keempat yaitu lembaga yang melakukan pengembangan pasar uang menjadi lebih berkembang. Dan kemudian pada poin yang keempat yaitu tentang fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang ini memiliki 7 fungsi. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana dan jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang. Yang fungsi yang ketiga yaitu menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Dan kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kelima, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang keenam, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan yang ketujuh, yaitu yang terakhir, sebagai perantara bagi investasi luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar uang adalah pasar di mana aneka instrumen diperdagangkan dalam jangka pendek dengan rentang kurang dari 12 bulan. Pada umumnya, pasar uang digunakan untuk institusi keuangan untuk mengelola kebutuhan atau kelebihan kas jangka pendek. Dengan kata lain, pasar uang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pasar obligasi, khususnya dalam hal tenor atau jangka waktu. Jangka waktu obligasi biasanya lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang mencapai belasan tahun hingga puluhan tahun. Dengan demikian, tingkat keuntungan atau return yang ditawarkan oleh instrumen pasar uang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pasar obligasi. Tingkat keuntungan itu biasanya sebanding dengan risiko instrumen pada pasar uang, yang biasanya juga lebih rendah. Instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang merupakan surat berharga jangka pendek yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti surat berharga Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, komersial paper, call money, atau bank acceptance. Adapun yang pertama dibahas di sini adalah SPN atau surat pembelian.
Perbendaharaan negara. Surat Perbendaharaan Negara atau SPN adalah instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tenor beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah, dan sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangan. Surat berharga komersial atau commercial paper. Commercial paper merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan korporasi non-bank dengan tenor maksimal 12 bulan dan dicatat di bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulan pertama yaitu pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu pasar yang dahulu beroperasi sebelum para pelaku transaksi keuangan berinteraksi di pasar valuta asing. Dan yang kedua, tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang yang pertama yaitu untuk memenuhi dana jangka pendek. Tujuan yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis risiko berinvestasi di pasar uang. Yang pertama, risiko pasar. Yang kedua, risiko reinvestment. Yang tiga, risiko gagal bayar. Yang keempat, risiko inflasi. Dan yang kelima, risiko valuta. Dan yang keenam yaitu risiko politik. Kemudian yang keempat yaitu ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme para pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Para investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat berharga yang ditawarkan dengan tujuan masing-masing. Surat berharga yang ditawarkan di pasar uang tersebut disebut dengan instrumen pasar uang. Dan yang ketiga yaitu tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Kemudian yang kelima yaitu fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama yaitu untuk menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang kedua, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang kelima, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu instrumen pasar uang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 11. Apabila dalam penjelasan atau pembahasan kami ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.